apa hukum meminta maaf ya sebelum bulan Ramadan, karena banyak WhatsApp yang beredar isinya tentang anjuran meminta maaf ya. Maka jawabannya adalah meminta maaf adalah suatu sifat yang sangat baik. Meminta maaf, tasamuh atau talabul af itu baik. Bahkan memaafkan itu ada salah satu sifat muttaqin. Lihat nih, bulan Ramadan itu untuk menggapai ketakwaan. Kita nggak bicara takwa, tapi yang menarik ada salah satu ayat dalam Al-Quran yang menyebutkan tentang sifat orang bertakwa adalah memaafkan. Surat Ali Imran 133 134. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Bersegeralah meminta ampunan dan surga yang disediakan yang luas dan langit, seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Bertakwa itu siapa? Bukan hanya puasa aja, ada sana takwa yang lain. Apa itu? Alladzina yunfikuna fis sara' wad dharra, yang menginfakkan hartanya dalam keadaan lapang dan dalam keadaan terpepet. Lah sekarang ini kalau kita hubungkan dengan COVID-19, sekarang inilah infak dalam keadaan terpepet. Kita sendiri butuh karena kita nggak bekerja, kita itu butuh karena kita sudah tidak ada masukan mamanya, tapi juga kita harus memberikan kepada keluarga kita makanan, nafkah lahir kepada keluarga kita, kepada anak dan istri kita. Tetapi juga kita harus membantu kepada orang-orang yang kekurangan. Itu namanya alladzina yunfikuna fis sara' wad dharra. Ini sifat orang muttaqin. Kapan bisa dilakukan? Ketika musim COVID-19, yaitu wad dharra. Wal kadhiminal ghaidha, menahan marah. Ini juga pada musim Covid. Banyak orang yang marah-marah gara-gara masjidnya ditutup. Bahkan yang sangat ya mengenaskan atau memalukan atau menyedihkan adalah mengolok-olok ulama. Ya, ulama diolok-olok, ulama takut mati, ulama kepingin menghancurkan masjid, ulama, wah banyaklah ulama itu diolok-olok, dibodoh-bodohin oleh jamaah masjid yang sukanya marah-marah. Loh, kalau kalian tidak mengikuti fatwa ulama, mengikuti fatwanya siapa? Ya, ulama itu ketika berfatwa untuk sementara tidak sholat jamaah dulu di masjid atau tidak ada sholat Jumat umpamanya dan sholat tarawih, itu untuk kepentingan kalian juga. Jadi Islam itu ya menjaga jiwa. Kalau jiwa ini mati, siapa yang memerlukan masjid? Kalau jiwanya pada sakit, siapa yang memerlukan masjid? Jadi kosong selamanya. Mendingan kosong sementara waktu, insya Allah akan segera berakhir. Ini nanti masjidnya penuh lagi, daripada sekarang penuh sementara, habis itu nggak ada yang ke masjid sama sekali karena semuanya udah pada mati. Ya, itu cara berpikir ulama. Jadi kita meninggalkan sementara sholat jamaah itu demi kemaslahatan. Ya, makanya jangan diolok-olok. Ini kan mengolok-olok, tidak terima dengan keadaan, baik itu ngolok-ngolok para ulama, baik dia marah-marah dengan keadaan gara-gara COVID-19, usaha saya bangkrut gara-gara COVID-19. Ada yang mengatakan saya tidak jadi nikah gara-gara COVID-19, pokoknya marah-marah. Lah ini bukan sifat muttaqin. Wal kadhiminal ghaidha, menahan marah. Yang terakhir, yang ketiga ini apa? Wal 'afina 'anin nas, memaafkan manusia. Nah, ini termasuk sifat orang muttaqin. Bagaimana memaafkan kalau orang lain tidak minta maaf? Jadi artinya minta maaf dan memaafkan itu satu kesatuan. Jadi kita memaafkan dan minta maaf. Ya. Oleh karena itu sifat orang beriman muttaqin adalah memaafkan sekaligus meminta maaf kalau salah. Lihat pada ayat sesudahnya 135. Walladzina idza fa'alu fakhisatan aw dzalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim. Yaitu orang muttaqin yang keempat, sifat orang muttaqin yang keempat adalah jika berbuat salah atau berbuat keji langsung ingat Allah dan istighfar, minta ampun, minta maaf sama Allah.
ini baru minta maaf sama Allah. Tidak cukup. Kalau dosanya sama Allah, ya minta sama Allah. Kalau dosanya sama manusia, ya minta maaf sama manusia. Makanya taubat itu tidak sempurna kalau kita belum minta maaf sama orang yang kita dolimi, yang kita benci, yang kita olok-olok, belum sempurna. Kalau udah istighfar, sudah nangis-nangis di hadapan Allah, kamu punya utang belum dibayar, bagaimana Allah terima tobat kamu? Udah nangis-nangis di hadapan Allah, ya Allah ampuni dosaku, kamu ngolok-ngolok orang, belum minta maaf, kamu nyakiti orang lain, kamu mukul, kamu dolimi orang lain, kamu belum minta maaf, Allah tidak terima taubat orang yang masih punya masalah dengan temannya. Makanya dari sini bisa dijawab bahwa meminta maaf adalah perlu kita sampaikan baik sebelum Ramadan maupun setelah Ramadan. Biasanya kan kalau kita orang Indonesia minta maafnya maaf lahir batin setelah Ramadan. Sekarang yuk kita galakkan maaf lahir batin untuk nyambut Ramadan. Kelihatannya baru, tapi sebenarnya ini juga ada syariat, ajaran syariat Islam bahwa meminta maaf sebelum beribadah, meminta maaf setelah ketika beribadah, dan meminta maaf setelah beribadah. Jadi kalau kita ringkas, dianjurkan meminta maaf sebelum Ramadan, dianjurkan meminta maaf ketika Ramadan, dan dianjurkan minta maaf setelah Ramadan. Jadi minta maaf itu sepanjang waktu, wabil khusus sebelum memasuki musim-musim yang penuh dengan berkah. Itu baru secara akal sehat. Dalilnya banyak sekali. Di antaranya adalah di dalam surat Al-A'raf 43. Allah berfirman, "Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin tajri min tahtihimul anhar." Orang-orang beriman itu ketika sudah melewati jembatan yang di bawahnya ada neraka, ada jembatan, itu nanti sebelum masuk surga di karantina dulu. Zaman sekarang istilahnya karantina bagaimana? Di mana dalam suatu ruangan, di situ akan diselesaikan masalah dia dengan saudara-saudara yang punya masalah, ya. Jadi istilahnya dibersihkan hatinya dulu. Punya fulan masih belum ridho dengan fulan masih punya utang dengan fulan, itu diselesaikan di ruang karantina itu. Ketika sudah damai, sudah saling memaafkan, baru masuk surga. Lihat di sini. Jadi salah satu syarat masuk surga itu hati kita harus bersih. Jadi kalau kita mau masuk bulan Ramadan, dan Ramadan itu menjadikan kita orang muttaqin yang akan masuk surga, maka hati kita harus bersih sebelum memasuki bulan Ramadan. Karena kalau kita masuk bulan Ramadan masih grundel, grundel itu apa? Masih dengki, masih hasad, masih nggak enak dengan temannya, nggak khusyuk sholatnya. Makanya itulah salah satu anjuran kita untuk minta maaf sebelum bulan Ramadan. Satu lagi surat Al-Hasr ayat 10. Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Dan orang-orang yang datang sesudah mereka, sesudah Muhajirin dan Ansar, para tabi'in dan kita, itu mengatakan Rabbana ighfir lana, ampunilah diri kami, wa ikhwanina alladzina sabaquna bil iman, dan saudara-saudara kami yang telah mendahului kami dalam iman, wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu, janganlah engkau jadikan dalam hati kami ini rasa dengki, hasad, ya, mendongkol dengan orang-orang beriman. Ya, jadi di sini seakan-akan Allah kepingin menyampaikan kepada kita bahwa syarat diampuni dosa kita oleh Allah adalah meminta maaf dengan saudaranya, menghilangkan rasa hasad dari saudara kita, barulah kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir ada kisah yang pada zaman Nabi Muhammad SAW ada seorang sahabat yang waktu itu ditunjuk oleh Rasulullah SAW. Ceritanya bahwa beliau lagi kumpul dengan para sahabatnya, duduk-duduk, ya. Tiba-tiba beliau bersabda, wahai sahabatku, apakah kamu mau saya tunjukkan kepada salah satu ahli surga? Mau ya Rasulullah,
lihat itu, tiba-tiba datanglah seorang laki-laki lewat. Para sahabat bingung, siapa ini, nggak terkenal, nggak viral, ya, bukan tokoh, kok ahli surga bagaimana? Nah, salah satu sahabat kemudian penasaran mengunjungi rumah yang dianggap ahli surga oleh Rasulullah SAW itu, ingin mengetahui ibadahnya apa saja. Ternyata di situ dia menginap, tidak melihat dia sholat tahajud, tidak melihat dia puasa sunnah, tidak melihat baca Al-Qur'annya banyak-banyak. Ibadahnya biasa aja, standar seperti orang lain. Makanya sahabat itu mengatakan, akhirnya bertanya kepada calon ahli surga ini, wahai temanku, apa rahasia amalan kamu? Kok kamu dikatakan ahli surga oleh Rasulullah SAW, padahal kamu juga tarawehnya biasa, ya tarawehnya di rumah, umumnya sholatnya jamaahnya kadang-kadang bolong-bolong, ya, atau mungkin biasa aja lah, istilahnya ibadahnya biasa aja. Apa rahasia kak Anda kok masuk surga? Beliau mengatakan, wahai saudaraku, ketahuilah bahwa setiap malam sebelum saya tidur, saya sudah memaafkan seluruh kesalahan umat Islam. Saya sudah memaafkan teman-teman yang membuli saya, memaafkan orang-orang yang benci sama saya, orang-orang yang menyakiti hati saya, sudah saya maafkan. Hati saya bersih setiap malam. Tidak ada amalan yang menonjol kecuali itu. Oh, jadi sahabat itu baru tahu ternyata rahasia di ahli surga adalah karena hatinya bersih, cocok dengan surat Al-A'raf 43. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin. Kami cabut rasa benci, rasa dengki dari hati mereka sebelum mereka masuk surga. Masya Allah. Ini salah satu dalil bahwa kita dianjurkan meminta maaf agar hati kita bersih, agar teman-teman kita juga tidak menonggol dengan kita, tidak ada masalah. Makanya yang punya utang, ya, diumumkan yang punya utang sebelum masuk bulan Ramadan tolong dibayar. Apalagi yang kamu utangi adalah orang yang lagi membutuhkan uang, lagi butuh sembako. Jangan mengundur-undur utang. Mengundur utang itu dosa dari zalim dari dua arah. Matli al-ghani haram. Mengundur-undurkan utang itu haram walaupun kepada orang kaya. Maksudnya begini, yang utangi orang miskin, yang diutangi orang kaya. Diundur-undur, dia kaya nggak butuh, itu zalim. Walaupun dia kaya nggak butuh, selama kamu utang kembalikan. Atau makna kedua, dia punya uang, dia kaya, yang diutangi miskin, atau yang diutangi juga orang yang butuhkan, dan dia ngundur-ngundur itu juga zalim. Ini termasuk yang membuat kita nggak khusyuk pada bulan Ramadan. إني ناديتك وسعيت إني استهديتك فهديت بالقرآن أنرت طريق